Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Pisces ya untuk edisi bulan Februari tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk prediksi asmara dan deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir dan bisnis. Saya ambil deck yang pertama. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan ya bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif bahkan mungkin random ya. Dengan demikian tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi seluruh teman-teman yang berzodiak Pisces secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan untuk Anda ya. Karena yang terbaca di sini besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Dan untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, The Moon ya. Di sini ada ketidakpastian di dalam hubungan ya. Bisa juga di sini terlihat suasana di dalam hubungan Pisces dengan pasangannya. Tentunya ini untuk Pisces yang resonate dengan kartu ini ya. Karena ini tidak semua Pisces bisa satu energi ya. Oke, di sini salah satu dari Pisces atau pasangannya masih berharap tentang hubungan ini, sedangkan yang satunya lagi merasa bahwa aduh ini adalah hubungan yang sudah sulit untuk dipulihkan ya. Dan terlihat sekali intensitasnya sangat berkurang, bahkan ada beberapa di antara Pisces yang justru sudah tidak berkomunikasi lagi dengan pasangannya di sini. Oke, untuk kartu kedua, Eight of Fountain ya. Ini terlihat seorang Pisces yang saat ini sudah meninggalkan cara-cara lama yang dianggap itu adalah bukan hal yang baik ya oleh seorang Pisces ya. Ini juga bisa diartikan seorang Pisces saat ini sisi spiritualnya level up ya. Oke, sudah tahu mana yang terbaik ya. Untuk kartu ketiga, Temperance ya, ada ketulusan ya di dalam hati seorang Pisces tentang hubungan ini ya. Di kartu keempat, Jet ya, seorang Pisces yang banyak belajar tentang hubungan ini ya. Mungkin ada hal yang menyakitkan di masa lalu yang membuat seorang Pisces tahu bahwa itu adalah hal yang membuat Pisces menjadi mengerti ya. Oh iya ya, di dalam sebuah hubungan ya, ada sebuah pembelajaran yang membuat Pisces menjadi lebih matang ya, di dalam bersikap atau di dalam mempertimbangkan sesuatu hal nantinya ya untuk hubungan selanjutnya ya di sini ya. Oke, untuk kedepannya seorang Pisces di energi kartu keempat terlihat ingin bertemu dengan hal-hal baru yang lebih baik lagi ya, dengan belajar dari hal yang sudah terjadi. Oke, di kartu kelima, Seven of Swords ya. Seorang Pisces yang banyak melakukan pengamatan juga bisa, atau banyak melakukan hal yang tidak ingin diketahui oleh pasangannya untuk di sini seorang Pisces bisa belajar ya di sini ya. Oke, ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh seorang Pisces untuk menyelesaikan permasalahan atau mungkin mengupgrade diri, tetapi ini adalah hal yang dirahasiakan oleh seorang Pisces ya, karena di sini seorang Pisces memiliki pertimbangan tertentu ya
yang tidak ingin diketahui oleh pasangannya ya. Oke, tetapi sejauh ini yang di kartu kelima adalah hal yang positif ya. Pisces hanya ingin menyelesaikan segala sesuatu hal yang bisa diselesaikan oleh seorang Pisces di sini ya. Untuk kartu ke-6, Five of Pentacles. Ya, ada perasaan seperti emosi ya di sini ya. Ini adalah emosi yang cukup meledak ya di sini ya. Karena ada banyak hal yang mungkin terakumulatif di sini ya. Ini juga bisa diartikan di satu sisi seorang Pisces merasa baik-baik saja ya. Di satu sisi pasangannya merasa dicuekin. Atau itu bisa dibalik ya. Pasangannya merasa baik-baik saja, nggak ngerasa nyuekin, tetapi Pisces merasa kurang diperhatikan juga bisa ya. Jadi ini ada perasaan sepihak. Untuk kartu ke-7, Seven of Fontaine ya. Oke, ada banyak sekali rencana di dalam hubungan ini yang belum terrealisasi, yang masih menjadi wacana ya. Menunggu untuk direalisasikan. Kartu ke-8, Three of Pentacles ya. Teman-teman dari Pisces yang mendukung Pisces di sini memberikan support ya. Mungkin di sini seorang Pisces membutuhkan advice, membutuhkan pertimbangan dari teman-temannya, perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Dan mereka yang ada di sekitar Pisces ini bisa memberikan apa yang Pisces butuhkan ya. Jadi seorang Pisces tidak merasa kesepian di sini. Karena memiliki teman-teman yang baik ya. Oke, untuk kartu ke-9, Two of Pentacles. Oke, saat ini fokus atau prioritas di dalam kehidupan seorang Pisces bukan hanya tentang asmara ya. Ada hal yang lain yang membuat Pisces menjadi memiliki prioritas ya. Misalnya saja prioritas Pisces untuk memiliki karir yang lebih baik, atau prioritas dari seorang Pisces untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya ya. Jadi kebahagiaan bukan hanya tentang asmara. Mungkin ini berhubungan dengan energi di kartu deretan pertama ini tadi ya. Bahwa seorang Pisces sudah memiliki mindset yang jauh beda, jauh lebih baik ya di sini ya. Untuk kartu ke-10, The Fool ya. Oke, seorang Pisces yang ingin memiliki kebebasan di dalam berekspresi, yang menentukan yang terbaik di dalam hidupnya tanpa sebuah tekanan atau tanpa sebuah beban ya dari masa lalu ya. Ingin kedepannya lebih baik, lebih bahagia ya. Atau di dalam hubungan ini pun seandainya Pisces menerapkan kepada pasangannya ya, yang seperti ada di energi kartu ke-10, di mana masing-masing memiliki privacy, masing-masing memiliki kebebasan untuk menentukan kebahagiaannya sendiri ya di sini ya. Mungkin sebelumnya seorang Pisces adalah seseorang yang posesif misalnya. Pada saat ini sudah lebih open minded misalnya seperti itu. Energi di kartu ini keseluruhan berbicara seperti yang saya sampaikan. Satu kartu lagi. Energimu sangat positif ya Pisces untuk bulan Februari ya. Sudah bisa melalui ya fase-fase yang seperti ini ya. Five of Pentacles ya. Ada salah satu pihak yang merasa terpicu emosinya di sini ya. Mungkin di sini jika pasangannya merasa diabaikan oleh seorang Pisces misalnya, maka di sini seorang Pisces bisa mengantisipasi hal itu ya dengan memberikan pengertian misalnya, atau menunjukkan sikap-sikap yang positif ya. Oke, karena di sini memang seorang Pisces prioritasnya sudah benar-benar berbeda ya. Pisces sudah kembali kepada apa yang menjadi prioritas hidup ya. Berbagai hal yang menurut Pisces itu adalah sebuah kepentingan yang harus diprioritaskan, maka itu menjadi fokus dari Pisces juga ya, selain dari hubungan ini sendiri ya. Sudah banyak belajar ya dari hal yang sudah terjadi sebelumnya ya, membuat seorang Pisces tahu cara berbahagia di sini sesuai dengan versi yang memang diinginkan oleh seorang Pisces ya. Queen of Swords adalah seseorang yang tahu akan kebutuhan dirinya ya. Tahu cara membahagiakan diri sendiri dengan atau tanpa pasangan. Kesimpulan dari reading ini ya adalah sisi positif dari seorang Pisces yang terlihat ya di sini ya, bahwa
hal yang sudah terjadi ya itu dijadikan sebuah pembelajaran hidup ya. Dimana di sini seorang Pisces tetap memiliki ketulusan ya. Jadi keputusan yang ada di sini tidak mempengaruhi ketulusan yang ada di dalam hati. Di kartu ketiga Temperance ya. Walaupun di sini seorang Pisces sudah terlihat sebagai seseorang yang sudah memperhatikan apa yang menjadi kebahagiaan di dalam diri sendiri ya, tetapi tetap ada ketulusan untuk hubungan ini ya. Oke Pisces, semoga saja Pisces dan pasangannya ya bisa saling menunjukkan sisi positifnya masing-masing ya, dan saling bisa membahagiakan satu dengan yang lainnya ya. Segala sesuatu hal yang terjadi dalam hubungan ini semoga dijadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya ya, agar bertemu dengan ekspektasi sesuai dengan kebahagiaan yang diinginkan ya. Oke, sekian dulu reading untuk asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Pisces di bulan Februari tahun 2022. Oke, untuk kartu yang pertama The Tower ya, ada rencana yang harus dirubah di sini ya. Rencana yang dirubah belum tentu itu adalah hal yang negatif ya, karena biasanya di dalam rencana yang dirubah terkadang ada kesempatan ya yang justru lebih baik dari rencana yang sebelumnya ya di sini ya. Di kartu kedua Justice ya, di sini seorang Pisces sudah mempertimbangkan rencana tersebut ya. Kira-kira kalau dirubah resikonya apa? Kira-kira kalau misalnya tetap dilaksanakan itu apa sih yang akan dihadapi nanti ke depannya. Jadi kalau di sini seorang Pisces sudah menentukan sebuah keputusan di mana Pisces harus merubah sebuah rencana, artinya ini sudah dipertimbangkan oleh seorang Pisces di sini. Oke, Justice di kartu kedua berbicara seperti yang saya sampaikan ya, tentang sebuah keputusan yang sudah benar-benar dipertimbangkan oleh seorang Pisces. Untuk kartu ketiga Three of Pentacles ya, ada teman-teman Pisces yang mendukung Pisces di sini ya. Pisces memiliki teman-teman yang benar-benar positif ya. Ini masih satu energi dengan tadi ya. Reading asmara juga seorang Pisces memiliki teman-teman yang positif juga di situ. Artinya teman-teman yang ada di sekitar Pisces ini valid ya. Dia bisa memberikan advice yang terbaik untuk Pisces, bisa menunjukkan sisi pandangan dari sudut yang berbeda dengan Pisces ya. Jadi di sini seorang Pisces bisa melihat ya dengan jelas ya apa yang menjadi keputusannya itu ya. Oke. Walaupun seorang Pisces memiliki teman yang luar biasa ya, tetapi di sini seorang Pisces juga memiliki pesaing ya di sini ya. Kalau seandainya saat ini Pisces sedang berbisnis ya, ada kompetitor yang cukup berat ya di sini ya. Oke. Di sini hati-hati dengan persaingan ini ya. Semoga saja persaingan ini adalah persaingan yang sehat ya. Kalau persaingan ini sehat ya, Pisces bisa berkembang dengan meningkatkan kualitas diri ya. Oke, untuk kartu kelima Six of Pentacles ya, seorang Pisces yang diharapkan dukungannya oleh orang-orang di sekitar Pisces ya. Dukungan yang berupa dukungan finansial pastinya ini ya. Karena orang-orang di sekitar Pisces berharap Pisces bisa membantu kesulitan mereka ya. Oke, bisa juga di sini ada yang ingin meminjam uang juga bisa, atau ingin disupport secara finansial. Mungkin mau meminjam bantuan modal ya. Mengajak Pisces bisnis bareng juga bisa, atau dengan terang-terangan ingin dibantu ya. Bisa seperti itu.
Oke, untuk kartu ke-6, Ten of Pentacles ya. Kestabilan yang dimiliki oleh seorang Pisces di sini, kestabilan secara finansial, kestabilan di dalam pekerjaan. Jadi orang-orang mungkin di sekitar Pisces melihat seorang Pisces adalah seseorang yang cukup mapan ya. Jadi kalau seandainya mereka datang untuk minta bantuan ya, mungkin mereka berharap ya di situ seorang Pisces akan bisa memenuhi kebutuhan mereka, bisa seperti itu ya. Itu adalah hal yang wajar ya. Semoga di sini seorang Pisces bisa bersikap yang terbaik ya. Jika memang seorang Pisces ingin meminjamkan uang di dalam jumlah yang besar, semoga ada legalitasnya ya, sehingga nanti kedepannya tidak menjadikan kesulitan di kemudian hari ya. Membantu sewajarnya, baik sewajarnya ya, karena terkadang segala sesuatu hal yang berlebihan justru akan mendatangkan masalah di kemudian hari ya. Untuk kartu ke-7, Ten of Wands ya. Oke, di sini seorang Pisces yang bekerja keras ya. Mungkin disinilah proses dari seorang Pisces ya untuk terlihat mapan ya. Tapi orang-orang di sekitar Pisces hanya melihat seorang Pisces yang mapan, mungkin seperti itu. Padahal di balik itu ada perjuangan seorang Pisces untuk mencapai kestabilan finansial ya. Di kartu ke-8, Queen of Swords ya, seorang Pisces yang tahu akan tujuan hidup dari Pisces ya. Di sini seorang Pisces tidak mudah diintervensi atau dipengaruhi atau di-trigger oleh hal-hal yang negatif ya. Oke, luar biasa dari seorang Pisces yang tahu ya bagaimana cara menentukan keputusan ya di sini ya. Dan sejauh ini segala sesuatu hal yang dilakukan ya, yang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis di bulan Februari baik-baik saja dan lancar ya di sini ya. Pisces bisa bertemu dengan ekspektasi ya, sesuai dengan apa yang menjadi target dari Pisces di sini ya. Bisa jadi kalau ada persaingan ya, entah itu persaingan di dalam pekerjaan untuk memperebutkan ya atau untuk berkompetisi ya di dalam mencapai sebuah tujuan tertentu ya, atau bisa juga persaingan bisnis ya, di mana ada kompetitor yang meluncurkan produk yang sama ya. Di situ bisa jadi di sini seorang Pisces adalah seseorang yang memenangkan persaingan tersebut ya. Kalau di dalam berbisnis mungkin produk dari Pisces lebih diterima oleh pasar misalnya. Atau kalau di dalam memperebutkan atau berkompetisi tentang sebuah posisi di dalam pekerjaan ya, seorang Pisces mungkin akan mendapatkan kepercayaannya dari atasannya ya untuk mendapatkan posisi tersebut ya, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah kelancaran ya dari sebuah proses ya, proses yang berjalan cukup cepat ya. Walaupun di sini mungkin kondisi emosi dari seorang Pisces juga ya sedikit labil ya ini ya di kartu ke-9. Mungkin karena banyaknya kesibukan ini ya, jadi banyak hal yang membuat Pisces tersulut emosi ya, mudah bereaksi juga bisa ya. Hal yang wajar ya, selama bisa dikondisikan ya. Untuk kartu ke-10, Eight of Pentacles ya, semua orang bisa melihat kerja keras dari seorang Pisces ya. Semua orang bisa mengakui pencapaian dari seorang Pisces ya, karena apa yang dikerjakan atau apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Pisces ya bisa terlihat ya oleh orang lain ya, betapa seorang Pisces adalah seseorang yang kompeten di bidangnya ya. Oke. Pisces juga bisa menghasilkan pundi-pundi yang banyak ya. Jadi ini memperkuat kartu ke-6 ini tadi ya, seorang Pisces yang terlihat mapan ya secara finansial ya oleh orang lain. Oke, satu kartu lagi. Satu kartu untuk Pisces di bulan Februari tahun 2022. Seven of Cups ya, ada banyak tugas dan tanggung jawab yang menanti di sini, dan ini belum semuanya terselesaikan. Mungkin karena Pisces banyak rencana ya di sini ya, jadi memang harus direalisasikan satu persatu ya. Memiliki banyak tujuan, memiliki banyak rencana, memiliki banyak cita-cita, itu tetap
hal yang baik atau hal yang positif selama apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi keinginan itu direalisasikan pelan-pelan ya. Walaupun tidak bisa semuanya di dalam satu waktu, satu kondisi sekaligus ya, tetapi memang semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu ya. Oke. Pisces ya, semoga saja bisa menyelesaikan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dengan baik ya. Dan apa yang menjadi ekspektasi dari Pisces ya, semoga saja bisa terpenuhi ya. Dan sukses untuk Pisces di bulan Februari tahun 2022 dan bulan-bulan berikutnya ya, dan tahun-tahun berikutnya ya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.